Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar berita di seluruh Jazirah Arab bahwa Rasulullah SAW mengalami sakit sepulang dari Haji Wada. Setan pun memprovokasi Al-Aswad Al-Ansi agar kembali kepada kekafiran setelah keimanannya. Dan agar dia berkata tentang Allah dengan dusta, dia mengaku kepada kaumnya sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Dia adalah manusia yang kuat jasadnya, besar ambisinya, keras jiwanya dan akrab dengan kejahatannya. Dia juga ahli dalam hal ikhwal perdukunan jahiliyah, gemar menggunakan sihir untuk mencelakakan orang. Di samping itu, dia juga fasih lisannya, bagus argumentasinya, cerdas otaknya, pandai menyesatkan orang dengan kebatilannya. Dia mencari pendukung dengan cara membagi-bagikan hadiah dan pemberian. Ketika tampil di muka umum, dia selalu mengenakan topeng hitam agar terkesan angker dan terasa kuat kehebatannya. Dengan cepat dakwah Al-Aswad Al-Ansi menyebar di penjuru Yaman bagaikan api yang membakar ilalang. Dia dibantu oleh kabilah Bani Madhaj, yakni kelompok terbesar di Yaman dari segi jumlah dan kekuasaannya. Masih pula didukung oleh kemampuan untuk rekayasa cerita dusta, kepalsuan, serta memperalat para pengikutnya yang pandai untuk menguatkan siasatnya. Dia mengaku bahwa malaikat turun dari langit untuk membawakan wahyu dan memberitahukan hal-hal gaib kepadanya. Lalu dia membuat berbagai rekayasa agar orang-orang percaya dengan pengakuannya. Dia menaruh mata-mata di berbagai tempat untuk mendengarkan masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, menguak rahasia-rahasia mereka, serta memancing cita-cita dan harapan yang tersimpan di benak mereka. Pada saat yang sama, dia mengusahakan agar orang-orang minta tolong kepadanya. Ketika orang-orang datang, dia melayani mereka dengan baik, memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengatasi segala kesulitan mereka. Dia tunjukkan seolah-olah dia mengetahui segala rahasia yang tersimpan dalam hati mereka. Dipamerkannya hal-hal ajaib dan menakjubkan, sehingga mampu menyihir akal dan membingungkan pikiran mereka. Dalam waktu yang singkat, namanya menjadi besar, kehebatannya makin tersohor, pengikutnya makin banyak. San'a kini berada di bawah kendalinya. Dari sini terus menyebar ke tempat lain sampai meliputi seluruh Yaman, antara Hadramaut, Taif, Bahrain, serta Aden. Ketika telah merasa besar kekuatannya dan banyak pula negeri dan kekuasaannya, dia beraksi memburu orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang dikaruniai iman kepada Allah secara tulus dan beragama lurus. Terhadap orang-orang tersebut, Al-Aswad Al-Ansi berlaku bengis, bahkan tak segan-segan melakukan penyiksaan secara sadis. Di antara para penentang tersebut, terdapat seorang tokoh bernama Abdullah bin Suwab, yang dikenal dengan julukan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang yang kokoh keimanannya, pantang kompromi dengan kebatilan, dan senantiasa menyerukan kebenaran. Dia mengikhlaskan hidupnya untuk Allah semata. Dia menjauhi kesenangan dunia dan perhiasannya, bernazar bahwa hidupnya akan digunakan untuk mentaati Allah serta mendakwahkan agamanya. Dijualnya murah-murah kenikmatan sementara di dunia untuk ditukar dengan kenikmatan abadi. Tak heran bila orang-orang menyambutnya dengan baik, memandangnya sebagai orang yang suci jiwanya dan mustajab doanya di sisi Rabb-Nya. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Namun belum pernah sekalipun Abu Muslim Al-Khawlani bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena ketika itu Rasulullah berada di Madinah, sedangkan Abu Muslim berada di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi sudah gatal untuk menangkap Abu Muslim lalu menghukumnya sekeras mungkin, agar orang lain yang akan menentangnya gentar dan dapat ditundukkan. Maka dia perintahkan prajuritnya mengumpulkan kayu bakar di lapangan San'a, lalu disulut dengan api. Orang-orang dipanggil untuk menyaksikan bagaimana seorang ahli fikih di Yaman dan ahli ibadahnya, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, hendak bertobat kepada Aswad dan mengimani kenabiannya. Sampailah pada waktu yang telah direncanakan.
Al-Aswad Al-Ansi memasuki lapangan yang telah dipadati oleh manusia. Dia berjalan dengan kawalan ketat, kemudian duduk di atas kursi kebesaran di depan api yang menyala-nyala. Lalu kemudian Abu Muslim Al-Khawlani diseret ke tengah arena. Pendusta yang kejam itu memandang Abu Muslim dengan congkak, lalu berpaling ke arah api yang berkobar menjilat-jilat seraya bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" tanya Al-Aswad. Abu Muslim menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dialah Sayyidul Mursalin dan penutup para nabi." Dahi Al-Aswad Al-Ansi berkerut, kedua alisnya bertaut pertanda marah. "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" tanya Al-Aswad lagi. Abu Muslim menjawab, "Maaf, telingaku tersumbat, tidak bisa mendengarkan kata-katamu." "Kalau begitu, aku akan mencampakkanmu ke dalam api itu," kata Al-Aswad dengan sangat marah. Abu Muslim berkata, "Jika engkau membakar aku dengan api dari kayu, engkau akan dibalas dengan api yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu, di bawah penjagaan malaikat-malaikat yang perkasa, yang tidak menentang Allah dan senantiasa mematuhi perintah yang diberikan kepada mereka." Kemudian Al-Aswad berkata, "Aku tidak tergesa-gesa. Aku beri engkau kesempatan untuk menggunakan otakmu. Apakah engkau tetap mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" Abu Muslim menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah mengutusnya dengan membawa agama dan petunjuk yang benar. Allah pun menutup seluruh risalahnya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW." Al-Aswad Al-Ansi meninggikan nada suaranya, dan Abu Muslim dengan santainya berkata lagi, "Sudah aku katakan padamu bahwa telingaku tersumbat, sehingga aku tak bisa dengar kata-katamu itu." Semakin naik pitamlah Al-Aswad Al-Ansi mendengar ketegasan jawaban, ketenangan dan ketegarannya. Dia hendak memerintahkan agar Abu Muslim Al-Khawlani dicampakkan ke dalam api. Tapi tangan kanannya, ataupun orang kepercayaan Nabi palsu, berusaha mencegahnya, seraya berbisik di telinganya, "Anda tahu bahwa orang ini berjiwa suci dan doanya mustajab. Sementara Allah tak membiarkan hambanya beriman di saat-saat kritis. Bila Anda melemparkan dia ke dalam api, lalu ternyata Allah menyelamatkannya, maka semua yang kau bina dengan susah payah ini akan hancur dengan sekejap, karena orang-orang akan mengingkari kenabianmu seketika itu juga. Bila engkau membakarnya dan dia mati, orang-orang akan mengaguminya, bahkan akan menyanjungnya sebagai syuhada. Oleh karena itu, lebih baik Anda melepaskan dia, asingkan saja dia dari negeri ini. Hindarilah dia, engkau akan menjadi lebih tenang dan santai." Nabi palsu itu menerima saran tersebut. Dia membebaskan Abu Muslim lalu mengusirnya keluar Yaman. Berangkatlah Abu Muslim Al-Khawlani menuju Madinah dan sangat berharap dapat menjumpai Rasulullah SAW. Beliau sudah beriman sebelum bertemu Nabi SAW dan rindu untuk mendampingi Rasulullah sebagai sahabat. Tapi sayang, belum lagi memasuki Madinah, beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah kaum muslimin. Tak terkira betapa kecewa beliau mendengarkannya. Setibanya di Madinah, beliau langsung menuju Masjid Nabawi. Beliau menambatkan ontanya di samping masjid, kemudian memasuki Masjid Nabawi. Setelah mengucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, beliau mendekati salah satu tiang masjid lalu sholat di sana. Usai sholat, Sayyidina Umar bin Khattab menghampirinya seraya bertanya, "Dari manakah Anda?" tanya Sayyidina Umar. Abu Muslim menjawab, "Saya dari Yaman." "Bagaimana kabar saudara kita yang hendak dibakar hidup-hidup oleh musuh Allah, lalu Allah menyelamatkannya itu?" tanya Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Muslim menjawab, "Alhamdulillah, dia dalam keadaan baik." "Demi Allah, bukankah Anda orangnya?" tanya Sayyidina Umar lagi. "Benar,
jawab Abu Muslim. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mencium antara kedua mata Abu Muslim. Tidakkah Anda mendengar berita tentang apa yang dilakukan Allah kepada musuh Allah dan musuh Anda itu? Tanya Sayyidina Umar. Abu Muslim menjawab, tidak. Sejak meninggalkan Yaman, saya tak lagi mendengar beritanya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, Allah telah membunuh Al-Ansi melalui tangan orang-orang beriman yang ada di sana, dan mengakhiri kekuasaannya serta mengembalikan para pengikutnya ke jalan Allah. Segala puji bagi Allah yang belum mematikan saya, sampai saya mendengar tewasnya penjahat itu, dan kembalinya penduduk Yaman ke pangkuan Islam, kata Abu Muslim. Segala puji bagi Allah yang memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan umat Nabi Muhammad yang hendak diperlakukan seperti Khalilullah, yakni kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab mengajak Abu Muslim menghadap ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau berbaiat kepada Khalifah Muslimin itu. Setibanya Abu Muslim, Abu Bakar mempersilahkan beliau duduk di antara dirinya dan Umar. Setelah itu kedua sahabat utama tersebut berbincang-bincang dan mendengarkan kisah Abu Muslim mengenai Al-Aswad Al-Ansi. Cukup lama Abu Muslim Al-Khawlani tinggal di Madinah. Dengan tekun dia datang ke Masjid Nabawi, sholat di Raudhah Suci, dan belajar kepada para tokoh sahabat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubaidah bin Samit, Mu'az bin Jabal, dan Auf bin Malik Al-Asja. Sesudah itu beliau menuju Syam dan menetap di sana. Beliau memilih tinggal di perbatasan agar bisa bergabung dengan kaum muslimin memerangi Romawi dan meraih pahala mujahid fi sabilillah. Tatkala khalifah dipegang oleh Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Muslim sering menghadiri majelisnya. Banyak peristiwa masyhur yang menunjukkan keagungan orang ini, serta derajat, serta adab yang diterapkan oleh mereka. Pernah Abu Muslim mendatangi Muawiyah sedang duduk di pertemuan. Beliau dikelilingi oleh para pejabat, panglima perang, dan tokoh-tokoh kaum. Beliau melihat betapa orang menghormati dan menyanjung Muawiyah secara berlebihan. Beliau khawatir hal itu akan merusak keimanan Amirul Mukminin, sehingga didahuluinya memberi salam, "Assalamualaikum ya Ajiral Mukminin." Spontan orang-orang menegurnya, "Katakanlah Amirul Mukminin." Beliau tak mempedulikan tanggapan mereka dan bahkan mengulangi salamnya, "Assalamualaikum ya Ajiral Mukminin." Orang-orang berkata, "Amirul Mukminin, wahai Abu Muslim." Beliau tetap pada pendiriannya berkata, "Assalamualaikum ya Ajiral Mukminin." Tatkala orang-orang mulai mengecamnya, beliau berkata, "Anda adalah orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejabat bagi umat. Seandainya orang-orang yang disewa untuk mengurus ternak-ternaknya, dia akan diberi upah besar jika mengurus peternakan itu dengan baik dan rajin merawat, sehingga yang kecil menjadi besar, yang kurus menjadi gemuk, dan yang sakit menjadi sehat. Tetapi jika teledor, tidak mengurusnya dengan baik, sehingga ternak-ternak itu kurus kering lalu mati, maka dia tak akan diberi upah, bahkan akan menerima murka dan hukuman. Oleh karena itu, Anda wahai Muawiyah, boleh memilih mana yang baik bagi Anda dan upah mana yang Anda kehendaki." Khalifah tertunduk mendengarkan, kemudian mengangkat kepala seraya berkata, "Semoga Allah membalas Anda dengan yang lebih baik atas perhatian Anda kepada kami dan juga rakyat. Kami mengenal Anda yang selalu memberikan nasihat karena Allah dan Rasul-Nya dan bagi kebaikan kaum muslimin." Riwayat lain mengisahkan, ketika Muawiyah kembali tampil di mimbar untuk berkhutbah, beliau menunda pembagian harta untuk masyarakat 2 bulan ke depan. Abu Muslim menegurnya, "Wahai Muawiyah, harta ini bukanlah harta Anda ataupun harta ayah ibu Anda. Mengapa Anda menahannya begitu lama dari orang-orang?" Tanda kemarahan tampak tersirat pada wajah Muawiyah. Orang-orang menunggu apa yang hendak dilakukannya. Dia memberi isyarat agar orang-orang tetap di tempat masing-masing.
Sementara dia sendiri turun dari mimbar, berwudu, kemudian menyiram tubuhnya, lalu naik lagi ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan tahmid dan tasbih dan berkata, "Tadi Abu Muslim mengingatkan bahwa harta ini bukanlah hartaku atau harta ayah ibundaku. Sungguh tak ada yang salah pada kata-kata itu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, marah itu berasal dari setan dan setan berasal dari api. Maka apabila salah satu dari kalian marah, hendaklah segera mandi. Wahai saudara-saudara, pergilah kalian mengambil hak kalian dengan berkah Allah." Semoga Allah membalas kebaikan Abu Muslim Al-Khawlani yang mampu menjadi teladan yang baik dalam menyampaikan kebenaran. Demikian kisah Abu Muslim Al-Khawlani